sampai berbusa-busa jawabnya, enggak. Tetapi pikir dulu gitu. Take time dulu, break sebentar, kemudian baru Anda menjawab. Untuk apa? Untuk kita mulai memikirkan jawaban apa sih yang paling sesuai dan sesuai dengan fakta gitu loh. Kita tidak sedang membual yang harus mengarang indah gitu, tidak ya. Kemudian Anda harus menjawab dengan antusias tetapi to the point ya. Antusias boleh karena itu menunjukkan semangat ya, karena biasanya orang-orang yang tertarik, semangat itu kan bahasa tubuhnya itu tidak bisa dibohongi ya. Dari cara menjawab, intonasinya itu akan terlihat semua. Tetapi ingat ya, to the point, nggak usah terlalu berpanjang-panjang terus nanti diceritakan sejarah kita dari lahir sampai sekarang, itu terlalu panjang. Kemudian jangan membuka potensi pertanyaan yang justru akan menyulitkan Anda gitu. Anda cerita sesuatu yang sebenarnya menarik tapi Anda akan kesulitan untuk membuktikan gitu. Nah, perusahaan kan ingin tahu loh, apa tadi maksudnya bisa. Nah, jangan mengarahkan, membuka potensi pertanyaan yang nanti Anda akan kesulitan untuk menjawab. Jangan ke sana ya. Oke, next. Berikutnya adalah sebentar. Oke. Pertanyaan yang kita sudah masuk ke pertanyaan apa sih yang biasa muncul. Ini saya memasukkan sekitar kurang lebih ada 16 pertanyaan, tapi ini bukan patokan pasti ya, enggak ya, karena perusahaan itu kan, setiap perusahaan pasti punya karakternya sendiri-sendiri dan mereka akan tanya sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi misalnya ceritakan tentang diri Anda. Ini pertanyaan yang cukup sering keluar. Kenapa? Ya, perusahaan ingin melihat bagaimana Anda melihat diri Anda gitu. Bagaimana Anda percaya diri terhadap kemampuan diri. Jadi memang pertanyaan seperti ini pasti akan sering muncul gitu. Perusahaan ingin melihat kalian ya, melihat diri kalian itu sebagai apa sebenarnya. Ya, kemudian misalnya pertanyaan berikutnya, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Kalau Anda melamar di sebuah perusahaan, misalnya di bank atau BUMN, ya Anda harus tahu tentang perusahaan tersebut, karena biasanya memang muncul, Anda tahu apa yang sudah Anda gali gitu ya. Itu juga pertanyaan pancingan, sehingga perusahaan akan melihat seberapa prepare Anda ketika diwawancarai. Nah, kemudian yang ketiga, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan kami? Ini juga pertanyaan yang biasa muncul ya. Kenapa kok mau milihnya di sini? Nah, ini jawabannya bagaimana? Jawabannya ya kita tidak perlu terlalu mengumbar misalnya karena perusahaannya Bapak ini adalah perusahaan terhebat, terbesar. Tidak perlu juga seperti itu. Itu kenapa Anda harus tahu benar terkait dengan perusahaan tersebut. Ketika ditanya, Anda sudah bisa menyiapkan jawaban. Misalnya bahwa perusahaan yang kalian apply, perusahaan Bapak ini merupakan perusahaan yang terus berinovasi, mengembangkan perusahaan atau memiliki potensi berkembang yang akan luar biasa. Nah, hal-hal yang wajar yang mungkin nanti Anda akan berorientasi pada saya ingin menjadi bagian dari perusahaan yang berfokus pada pengembangan SDM-nya. Nah, hal-hal seperti itu. Kemudian yang keempat adalah jelaskan tentang kekuatan dan kelemahan Anda. Nah, pertanyaan yang pertama dan keempat ini memang ini agak tricky ya. Trikinya adalah kita harus bisa mengevaluasi diri sendiri gitu. Kita harus melihat, tapi itu adalah cara perusahaan menilai apakah Anda tahu tentang diri Anda. Kalau ditanya kelemahan, saya nggak punya kelemahan, kekuatan semua misalnya, itu menunjukkan kayaknya sombong. Tapi kadang kita, waduh, kalau saya tunjukkan atau saya kasih tahu kelemahan nanti jadinya negatif di mata perusahaan. Tidak seperti itu, karena perusahaan itu punya cara yang lain untuk assess ya, misalnya psikotes misalnya atau ujian-ujian lain, itu sudah pasti. Jadi ini hanya kayak pertanyaan awal untuk mengetes gitu apakah Anda paham tentang diri Anda. Oke, next. Berikutnya pertanyaannya ya, prestasi atau pencapaian apa yang telah Anda capai.
apakah Anda pernah bekerja sebelumnya? Nah, ini menarik nih yang pertanyaan nomor 6, apakah Anda pernah bekerja sebelumnya? Bagi fresh graduate, memang pasti Anda tidak punya pengalaman bekerja ya. Tapi jangan serta-merta menunjukkan bahwa ya saya nggak pernah bekerja dan saya tidak punya pengalaman apa-apa. Jangan seperti itu. Kalau ditanya apakah punya pengalaman bekerja sebelumnya, kalau Anda nggak punya, saya tidak pernah memang Pak secara spesifik, secara formal bekerja sebelumnya, tapi saya sudah sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan apa atau organisasi apa yang membantu saya untuk memahami bagaimana sistem organisasi atau bagaimana harus bekerja dalam tim. Nah itu ya, jadi jangan pasrah terhadap pertanyaan gitu, cari sesuatu yang tetap bisa Anda banggakan. Kemudian berapa gaji yang Anda harapkan? Nah, soal gaji nanti kita akan bahas terpisah ya. Kita akan ngobrol lebih banyak karena pasti pertanyaan dari audiens atau dari kalian itu kan pasti pantas nggak kita tanya gaji, boleh nggak, nah, sopan tidak, nah itu kita akan bahas tersendiri. Nah yang berikutnya adalah apakah Anda bersedia ditempatkan di mana saja. Ini terutama untuk perusahaan-perusahaan yang punya anak cabang banyak. Biasanya kan rekrutmen atau syarat di lowongan itu kan bersedia ditempatkan di mana saja, biasanya begitu ya. Oke, next. Pertanyaan yang lainnya, mengapa kami harus mempekerjakan Anda? Kenapa Anda layak untuk kami pekerjakan? Nah itu juga cukup tricky ya. Kemudian siapa orang yang paling berpengaruh bagi Anda untuk mengetahui bagaimana proses Anda belajar? Apakah Anda memang ada orang yang atau punya idola yang Anda jadikan what you can look up to gitu, maksudnya yang Anda contoh begitu ya. Kemudian apa yang sudah Anda lakukan yang menunjukkan inisiatif. Biasanya kalau kita harus memahami dalam perusahaan itu kan teamwork ya. Dan teamwork itu kan model kerjanya tidak bisa menunggu dari atasan suruh kerja baru kita mulai kerja. Tapi kita juga harus menunjukkan inisiatif gitu, memulai sesuatu yang memang penting. Dan kemudian apa yang memotivasi Anda untuk mencapai target karir, misalnya Anda ingin bekerja atau berkarir, terus kenapa kok Anda ingin bekerja? Ini biasanya pertanyaan yang akan muncul kalau interviewnya yang melamar pekerjaan adalah perempuan. Biasanya lebih detail lagi karena ada rencana menikah tidak, ada rencana ikut suami. Nah hal-hal seperti itu memang sebenarnya dari perusahaan cukup wajar untuk mengetahui apakah kalau saya hire dia, apakah dia akan lama di perusahaan saya atau tidak gitu ya. Sebenarnya ini ya kalau kita lihat dari perspektif gender gitu, sebenarnya ini termasuk kita nggak mendiskriminasikan, tapi kadang ada pertanyaan-pertanyaan dari perusahaan itu yang seperti itu. Kayaknya perusahaan itu lebih senang mempekerjakan laki-laki daripada perempuan karena perempuan punya banyak aspek-aspek yang harus diklarifikasi. Tapi menurut saya beberapa perusahaan yang bagus itu cukup fair terhadap penilaian, bukan karena dia perempuan terus nggak diterima kerja, bukan seperti itu. Tapi kalau kalian punya skill, kemampuan yang bisa dijual ya why not begitu ya. Oke, next. Pertanyaan yang lainnya yang biasa muncul adalah apakah Anda mampu bekerja dalam tekanan. Nah ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang kita kan bekerja itu selalu ada target, ada tekanan, misalnya di marketing atau mungkin di asuransi gitu ya, atau justru mungkin wartawan. Itu pekerjaan di media massa gitu ya, itu pekerjaan-pekerjaan yang penuh dengan tekanan gitu. Jadi apakah memang mampu? Ini terkait dengan kemampuan kita untuk manajemen stres, bagaimana kita memanage stres kita. Nah berikutnya adalah apakah Anda bersedia bekerja lembur atau bekerja pada shift malam. Ini untuk perusahaan-perusahaan yang memang mungkin bukanya itu 24 jam gitu ya. Misalnya di Indomaret yang 24 jam. Nah itu kan harus siap ditaruh di shift malam misalnya, atau kerja lembur dan sebagainya. Mengapa Anda meninggalkan pekerjaan sebelumnya? Kalau Anda punya pekerjaan sebelumnya pasti akan ditanya, kan di CV kan kelihatan ya sudah pernah bekerja di mana. Nah kemudian Anda berpindah, maka perusahaan akan menanyakan tentang kenapa kok Anda pindah kerja. Nah ini juga tricky ya, apalagi kalau sampai perusahaan tanya, gajinya dulu di perusahaan sebelumnya berapa? Ini ada beberapa pro dan kontra
terkait menanyakan apakah relevan perusahaan menanyakan gaji kita sebelumnya, gitu ya. Di Amerika pertanyaan seperti itu di-ban, tidak dibolehkan karena ada regulasinya ya. Tapi di Indonesia mungkin akan muncul itu beberapa pertanyaan, tapi kita juga harus lebih wise ketika menjawab, tidak perlu menyebutkan nominal juga gitu. Nah, yang terakhir, apakah Anda bisa bekerja dalam tim ya? Ini terkait dengan karakter kita. Ada orang-orang yang memang lebih senang bekerja individu begitu, tapi ada juga orang-orang yang bekerja senangnya dalam tim, tapi dalam sebuah organisasi itu kan saling terkait. Jadi memang kita harus bisa bekerja dalam tim. Baik. Itu terkait dengan pertanyaan. Nah, sekarang saya akan khusus membahas tentang gaji. Wajarkah kalau kita bertanya tentang gaji ke perusahaan? Sebenarnya ini kan masalah yang sensitif ya kalau kita tanya gaji. Sebenarnya perusahaan-perusahaan yang cukup bonafit itu tanpa kita tanya, mereka akan menjelaskan kalau kita sudah cukup qualified dan kita sudah hampir diterima. Mereka akan menjelaskan komponen gaji dan sebagainya. Tapi kadang kita sebagai interviewee itu nggak sabaran ya, pingin tahu ini gajinya berapa sih, cocok apa enggak. Soalnya kalau gajinya nggak cocok, saya nggak mau masuk begitu. Menurut saya, kita orang yang fresh graduate tidak perlu, atau kalian tidak perlu melamar pekerjaan itu karena gaji. Menurut saya begitu ya. Jangan dilihat gajinya dulu. Kenapa? Karena sebagai fresh graduate kita ini kan belum belum punya apa-apa yang bisa ditawarkan kepada perusahaan, kecuali kita ini memang fresh graduate tapi punya pengalaman bekerja yang banyak ya, itu pengecualian. Tapi bagi kita yang tidak punya pengalaman dan benar-benar fresh graduate, alangkah lebih baiknya tidak menanyakan tentang gaji begitu, kecuali kita memang sudah pada tahapan sudah wawancara pertama, kemudian ada lagi dan itu sudah menjelang mau diterima misalnya, boleh kita mulai menanyakan tentang gaji begitu ya, tentang gaji. Jadi terkait dengan gaji ini sensitif, jadi bisa ditanyakan bisa tidak tergantung kondisinya. Tapi kalau saran saya sebagai fresh graduate, jangan memulai pekerjaan dengan gaji dulu. Gaji itu pasti akan mengikuti kinerja kita, itu yang pasti ya. Kalau kita bekerja dengan baik, kita memiliki kemampuan yang baik yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan, maka gaji itu sudah pasti mengikuti kok. Besaran gaji juga akan terus meningkat sesuai dengan peningkatan keterampilan kita dan pengetahuan kita. Jadi tidak usah khawatir.